Perkenalkan, nama saya Ana Agunistia Yuniwandari dengan NPM AI 0021, kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Niputu Yula Dewi dengan NIM akhir 0022 dari kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Luni Pratnya Anggi, NIM 023 dari kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Wulandari dengan NIM akhir 0024, kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Niputu Lili Satnyani dengan NIM terakhir 0025 dari kelas 4A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium mikrobiologi. Yang pertama itu ada mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati mikroorganisme yang sangat kecil ukurannya. Cara penggunaannya, yang pertama itu pegang lengan mikroskop dengan salah satu tangan dan tangan lainnya menyangga kaki mikroskop. Letakkan mikroskop di atas meja pengamatan dengan bagian lengan tepat berada di hadapanmu. Lalu lensa dan cermin dengan menggunakan kertas tisu. Setelah dibersihkan, pasangkan lensa okuler dengan perbesaran lemah. Kemudian, agar dapat di medan penglihatan yang baik, putar revolver sehingga diperoleh pembesaran terkecil pada lensa objektif yang searah dengan lensa okuler dan tubus okuler. Putarkan cermin mikroskop ke arah sumber cahaya sambil melihat melalui lensa okuler sehingga diperoleh medan yang terang dan tanpa bayangan benda lainnya. Kemudian, letakkan preparat yang akan kalian amati di atas meja benda, lalu jepitlah dengan penjepit sehingga cahaya yang terkumpul dalam kondensor menembus kaca benda. Kemudian, yang kedua ada autoclave. Autoclave adalah alat digunakan untuk sterilisasi alat bahan media tertentu dengan menggunakan uap panas per tekanan. Cara penggunaan autoclave yang pertama, isi air sampai batas tertentu, masukkan alat bahan yang akan disterilkan ke keranjang khusus, tutup autoclave dan kencangkan klep pengaman, kemudian nyalakan autoclave, atur suhu waktu sterilisasi, tunggu sampai selesai proses sterilisasi, buka tutup pengaman agar uap keluar setelah tekanan turun, dibuka autoclave, dan keluarkan alat dan bahan yang telah steril. Selanjutnya ada oven. Oven adalah alat digunakan untuk sterilisasi alat dan bahan dengan menggunakan udara kering. Oven digunakan untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti elang Mayer, cawan Petri, tabung reaksi, gelas lainnya. Cara penggunaannya adalah hubungkan oven dengan sumber listrik yang ada di laboratorium. Setelah terhubung dengan sempurna, tekan tombol on yang ada di oven. Tunggu beberapa saat hingga display pada oven dapat menyala. Sekarang, waktunya sesuaikan suhu yang harus digunakan dengan memilih pada tombol temperatur. Sesuaikan juga dengan timer oven sesuai keperluan Anda. Tunggu sebentar hingga suhu di dalam oven sudah mencapai angka yang diinginkan. Sekarang Anda dapat memasukkan alat dan stempel yang di oven. Tunggu sampai proses pengovenan selesai, timer yang telah ditentukan. Selanjutnya, ambil alat yang telah di oven dengan maksimal. Terakhir, matikan oven dengan menggunakan tombol off, lalu tunggu beberapa saat hingga display mati. Selanjutnya, yang keempat ada inkubator. Inkubator merupakan alat yang digunakan untuk menginkubasi mikroba pada suhu tertentu, di mana kegunaan dari inkubator adalah untuk menumbuhkan bakteri, jamur, dan menyimpan biakan murni pada suhu rendah. Inkubator memiliki sekat kaca antara bagian dalam inkubator dan pintu yang fungsinya untuk melihat biakan mikroba tanpa membuka sekat dalam sehingga kondisi dalam inkubator tetap terjaga. Selanjutnya yang kelima ada colony counter. Colony counter adalah alat yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri. Cara menggunakan colony counter yaitu setelah menekan tombol on, kemudian menyimpan cawan Petri di dalamnya yang berisi bakteri atau jamur ke dalam kamar hitung, mengatur alat penghitung pada posisi 0 dan mulai menghitung dengan menggunakan jarum petunjuk sambil melihat jumlah pada layar hitung. Selanjutnya, yang keenam ada lemari pendingin. Lemari pendingin adalah alat yang digunakan untuk menyimpan media atau bahan atau spesimen agar isi dan mutu tidak berubah. Prinsip kerja dari mesin pendingin yaitu mengawetkan mikroba atau medium sesuai suhu yang diinginkan. Selanjutnya yang ketujuh ada kawat OC.
Kawat OC adalah alat untuk memindahkan kultur dari satu media ke media lain. Cara penggunaan yaitu jarum OC disentuhkan pada bagian mikrobia, kemudian menggosokkan pada kaca preparat untuk diamati. Yang ke-8 ada Erlenmeyer. Cara penggunaan dari Erlenmeyer tetap memegang pada leher botol dan pencampuran dilakukan adalah memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya digoyangkan secara berputar dengan perlahan sampai larutan bisa menyatu. Yang ke-9 ada beker glass. Cara menggunakan beker glass yaitu tuang cairan ke dalam beker glass, tuangkan perlahan untuk menghindari percikan. Gunakan garis pengukur pada gelas kimia untuk memperkirakan volume cairan dalam gelas kimia. Aduk cairan di dalam gelas dengan sendok atau pengaduk. Yang ke-10 ada cawan Petri. Cawan Petri digunakan untuk membiarkan atau kultivasi mikroorganisme. Medium dituang dalam cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutupnya. Kemudian yang ke-11 ada mikropipet. Mikropipet adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil, yaitu kurang dari 1000 mikroliter. Dalam penggunaannya, mikropipet menggunakan tip. Kemudian yang ke-12 ada kaca objek. Kaca objek berbentuk persegi panjang dengan bahan kaca yang transparan. Biasanya digunakan sebagai bagian dari mikroskop. Kaca objek sangat tipis dan dapat digunakan sebagai tempat untuk menaruh atau menempelkan benda yang ingin diobservasi. Kemudian yang ke-13 ada lampu Bunsen. Lampu Bunsen digunakan untuk memanaskan medium, untuk mensterilkan jarum inokulasi dan alat-alat yang terbuat dari platina dan nikrom, seperti jarum platina dan OC. Untuk memanaskan alat-alat tersebut, maka dipanaskan di atas api sampai pijar. Kemudian yang ke-14 ada batang L atau spreader, merupakan alat yang digunakan untuk menyebarkan mikroba yang tersuspensi agar bisa menyebar secara merata di dalam media tanah. Selanjutnya ada tabung Durham. Tabung Durham memiliki bentuk mirip dengan tabung reaksi yang memiliki fungsi untuk menyimpan hasil fermentasi mikroorganisme yang berupa gas. Selanjutnya ada alat yang bernama laminar airflow atau biological safety cabinet yang memiliki fungsi sebagai inokulasi mikrobiologi. Kemudian yang terakhir ada alat yang bernama disk antibiotik atau cakram antibiotik yang digunakan sebagai pembanding positif untuk zat yang dicurigai memiliki aktivitas antibiotik.